Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan, kita bersama kembali lewat renungan kita hari ini, Senin 30 Januari 2023. Judul renungan kita di tabernakelnya. Ayatnya di dalam Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, kata Khalid itu, ia memuliakan aku. Segenap penduduk surga bersatu padu dalam memuji Allah. Biarlah kita mempelajari nyanyian-nyanyian malaikat itu sekarang, agar kita dapat menyanyikannya bila mana kita bergabung dengan rombongan mereka yang bersinar-sinar itu. Biarlah kita katakan bersama-sama dengan pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kita harus membawa kesadaran spiritual yang hidup ke setiap pertemuan keagamaan, bahwa Tuhan dan malaikatnya ada di sana, bekerja sama dengan semua penyembah sejati. Tempat ibadah mungkin sangat sederhana, tetapi tidak kurang diakui oleh Tuhan. Bagi mereka yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan dalam keindahan kekudusan, itu akan menjadi seperti gerbang surga. Bait Allah dibuka di surga, dan ambang pintunya disiram dengan kemuliaan bagi setiap gereja yang akan mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Kita perlu belajar, bermeditasi, dan berdoa. Kemudian kita akan memiliki penglihatan spiritual untuk membedakan bagian dalam dari bait suci surgawi. Kita akan memahami tema dari lagu dan ucapan syukur paduan suara surgawi di sekitar tahta. Ketika Sion akan bangkit dan bersinar, terangnya akan menembus, dan nyanyian pujian dan ucapan syukur yang berharga akan terdengar dalam pertemuan para orang kudus. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Umat Tuhan yang dikasihinya, tentu poin yang penting kita dapatkan melalui renungan kita pada hari ini, bahwa kita sangat penting untuk dapat merasakan bagaimana kita berdiam di dalam bait yang kudus, di dalam tabernakelnya, yang menjadi tempat kediaman Allah, di dalam kehadirannya. Dan walaupun itu sederhana dalam pandangan manusia, tetapi bila mana umat-umat Tuhan di dalam ibadah dan dipenuhi dengan Roh Kudus dan kebenaran, maka tentunya itu akan dapat menjadi pintu gerbang surga. Saudaraku, hal inilah yang harus ada dalam kehidupan umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Mungkin keadaan akan semakin sulit di dalam kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Begitu banyak tantangan yang membuat kudusan itu akan semakin memudar. Tetapi pada saat umat-umat Tuhan merasakan kedamaian, sukacita untuk memuliakan Tuhan, maka kita akan dimenangkan, kita akan diberikan kekuatan, bahkan sukacita itu akan penuh oleh karena kehadiran Allah. Semoga Tuhan menolong kita untuk dapat memberikan ibadah yang terbaik. Hari ini kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangannya. Mari kita sama-sama berdoa. Termulialah Engkau, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kami bersukacita oleh karena kebaikan-Mu, dan Allah yang sangat peduli kepada anak-anak-Mu, karena kami percaya ya Bapa, di tengah kesempitan dan kesulitan akan keadaan dunia ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Walaupun terkadang kami lengah di dalam memberikan akan puji-pujian dan menyempatkan diri kami untuk bisa memuliakan Engkau di dalam ibadah kami ya Bapa, tetapi Tuhan tetap menjangkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami akan selalu memberikan dan meluangkan waktu kami untuk mengundang kehadiran Tuhan, sehingga baik dalam hidup secara pribadi dan dalam hidup rumah tangga, kami akan merasakan kedamaian oleh karena kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran. Ya Bapa, kami rindukan bahwa
hal yang lebih indah akan menjadi bagian kami pada saat kedatangan Tuhan. Kami dapat memuji memuliakan Engkau muka dengan muka dan bergabung dengan umat-umat Tuhan yang lainnya. Ya Bapa, hari ini biarlah kami hidup di dalam kebenaran Tuhan dalam semua kegiatan yang akan dilakukan. Biarlah Tuhan akan memberkati ya Bapa. Dalam pekerjaan bukakan tingkap langit sehingga tercurah akan berkat berkelimpahan di dalam kehidupan umat-umat-Mu. Demikian juga Tuhan mendoakan bagi pertumbuhan anak-anak, perkembangan mereka di dalam dunia pendidikan. Biarlah harapan dan cita-cita dapat diraih hanya di dalam kehendak Tuhan saja yang membuat mereka juga hidup dalam kebenaran Tuhan. Bapa berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasihi. Biarlah Tuhan juga menuntun menjaga mereka dalam melalui masa-masa indah untuk mereka tetap bisa menaruh harapan setia di dalam Engkau. Ya Bapa, terpujilah Engkau untuk segenap berkat-Mu. Menguatkan orang-orang yang berada di dalam lemah iman dan memberikan pemulihan kesembuhan bagi yang sakit. Semoga hari ini kami merasakan sukacita untuk berjalan dengan Tuhan. Mengampuni dosa kami Bapa. Hamba serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.